Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fidiati Ramadan dengan NIM 41933111057 dari kelas STMF 2019, ingin menjelaskan tentang multimedia interaktif. Baik, bagian yang pertama adalah pendahuluan. Multimedia interaktif adalah suatu media yang digunakan dalam seminar, presentasi, mengajar untuk menyampaikan informasi kepada audiens tanpa harus melihat langsung pada subjek yang dituju, melainkan juga pada fasilitas yang ada dalam multimedia interaktif tersebut. Dewasa ini, media sangat digemari dalam membuat sebuah company profile, portofolio, games, dan animasi. Sejalan dengan itu, media ini juga membantu kita dalam efisiensi kerja karena hanya dibutuhkan sebuah scene saja. Tujuan pembuatan multimedia interaktif ada company profile, animasi, learning, games, karakter sheet, profil perusahaan, beserta sketsa. Selanjutnya, media pembelajaran merupakan wahana dan penyampaian informasi atau pesan pembelajaran kepada siswa. Dengan adanya media pada proses belajar mengajar, diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan prestasi belajar pada siswa. Media pembelajaran selalu mengalami perkembangan seiring perkembangan teknologi. Sebagai salah satu contohnya, penggunaan media pembelajaran interaktif untuk proses pembelajaran. Dengan adanya multimedia ini, diharapkan dapat melahirkan suasana baru yang menyenangkan dalam proses belajar siswa. Fakta menyatakan bahwa menyampaikan informasi dengan multimedia dapat meningkatkan ingatan dalam belajar karena materi dalam bentuk video visual akan lebih mudah ditangkap dan secara fisiologis manusia akan lebih peka menggunakan inderanya. Maka dari itu, untuk menyikapi permasalahan tersebut, perlu dikembangkan pembelajaran multimedia interaktif. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah multimedia. Kata multimedia jika dibagi dua menjadi multi dan media, yang dimana multi ini adalah kata dari bahasa Latin yaitu nouns yang memiliki arti banyak, sedangkan media adalah kata dari bahasa Latin yaitu medium yang memiliki arti perantara atau sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan, menghantarkan, atau membawa sesuatu. Berdasarkan arti dua kata multi dan media tersebut, dapat kita artikan multimedia adalah perpaduan bermacam-macam media seperti teks, animasi, gambar, video, dan lain-lain. Kemudian disatukan berbentuk file digital dengan bantuan komputer yang berguna untuk menyampaikan informasi atau pesan. Beberapa pengertian multimedia. Beberapa pengertiannya, pertama menurut Vaughan, multimedia merupakan kombinasi berbagai media, kemudian disampaikan menggunakan komputer atau peralatan elektronik dan digital. Sedangkan menurut Zainiati, multimedia dalam proses pembelajaran merupakan penggunaan berbagai jenis media secara bersama-sama seperti teks, video, gambar, dan lain-lain dengan semua media bersatu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Bagian yang ketiga adalah multimedia pembelajaran interaktif. Menurut Daryanto, 2010, multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol untuk digunakan pengguna, sehingga tergantung pada penggunaan untuk memutuskan atau memilih proses berjalannya multimedia itu. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses dalam menciptakan lingkungan yang dimungkinkan di dalamnya terjadi proses belajar. Menurut Munir, multimedia interaktif merupakan suatu multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan dan memiliki interaktivitas bagi penggunanya. Sedangkan multimedia pembelajaran adalah pengaplikasian penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran sehingga dapat dikatakan dalam proses komunikasi atau penyaluran pesan digunakannya sebagai media sehingga kemauan agar proses belajar dapat terjadi.
Menurut Surjono, multimedia pembelajaran interaktif adalah program pembelajaran kombinasi teks, gambar, video, animasi yang terpadu dengan bantuan komputer digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pengguna dapat berinteraksi dengan program secara aktif. Berdasarkan definisi beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah pengaplikasian penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran, di mana multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk penyampaian informasi atau pesan dan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, serta memiliki alat pengontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna dan memiliki interaktivitas bagi penggunanya. Bagian yang keempat, tentang fase perkembangan media. Ada 5 fase perkembangan media. Yang pertama, surfacing. Pada fase pertama, manusia diperkenalkan lewat teknologi dengan cara paling sederhana. Di era 1980-an, personal komputer muncul. Menjelang awal 1990-an, adopsi internet mulai menyebar. Pengguna early adopter ini pun memanfaatkan akses internet untuk mengakses lebih banyak informasi. Fase yang kedua adalah organisasi. Fase ini adalah fase di mana pengakses teknologi mengatur atau organize informasi dari internet dan membuatnya bisa diakses secara global dan berharga secara universal. Dengan demikian, hadirlah smartphone, perangkat yang menawarkan akses lebih cepat dan mudah serta mendekatkan penggunanya. Fase yang ketiga adalah extracting. Saat fase 2 berlangsung, fase ketiga juga terjadi di awal 2010. Bedanya, fase tersebut berperan penting dalam proses penggabungan teknologi dengan manusia. Fase yang keempat adalah anticipating. Pada 2020, fase baru muncul di mana perluasan teknologi menjadi manifestasi ide yang memiliki dampak besar. Pada fase ini, kecerdasan buatan dan deep learning menjadi lebih baik. Teknologi mulai mengerti apa yang manusia inginkan, baik secara konteks. Fase yang terakhir adalah fase kelima atau literating. Fase yang diklaim Chris sebagai fase akhir dari proses penggabungan teknologi dan manusia. Pada fase tersebut, kecerdasan buatan mengubah cara manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Kecerdasan buatan juga akan memiliki akal seperti manusia. Ia bisa bekerja dengan otak manusia. Selanjutnya bagian yang kelima, teori multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya atau user. Pemanfaatan multimedia sangatlah banyak, diantaranya untuk media pembelajaran, game, film, medis, militer, bisnis, olahraga, iklan atau promosi, dan lain-lain. Bila pengguna mendapatkan keleluasan dalam mengontrol multimedia tersebut, maka hal ini disebut multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah sebuah fase yang menggambarkan gelombang baru dari pikiran lunak komputer, terutama yang berkaitan dengan bagian informasi. Komponen multimedia ini ditandai oleh kehadiran teks, gambar, suara, animasi, dan video. Beberapa atau semua komponennya diatur dalam beberapa program yang koheren. Komponen interaktif mengacu pada proses pemberdayaan pengguna untuk mengontrol lingkungan biasanya dengan komputer. Adanya interaktivitas, pengguna dapat terlibat dalam 130 konten navigasi dan dalam proses komunikasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang mengingat 20% dari apa yang dilihat, 40% dari apa yang mereka lihat dan dengar, namun sekitar 75% dari apa yang dilihat dan dengar dan dilakukan secara bersamaan. Bagian yang keenam adalah bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar multimedia adalah media pembelajaran yang berbasis teknologi multimedia. Bahan ajar berbasis multimedia paling sederhana dan bahan yang dipakai adalah bahan presentasi menggunakan PowerPoint.
Dalam pembelajaran berbasis multimedia, peserta didik dapat mempelajari materi ajar yang ada dalam CD atau VCD interaktif yang dilengkapi dengan kuis untuk latihan. Dalam hal ini, pendidik atau pengembang akan menyusun bahan ajar, kemudian dikonversi ke dalam bentuk format digital. Bahan ajar ini kemudian dikemas dalam bentuk CD dan digunakan oleh peserta didik secara berulang-ulang, secara individual atau kelompok hingga materi dapat dipahami. Peserta didik dapat melakukan evaluasi terhadap pencapaian belajar melalui kuis atau latihan yang disediakan secara interaktif. Menurut Meyer, prinsip dalam pembelajaran dalam multimedia adalah peserta didik bisa belajar lebih baik dari kata-kata dan gambar daripada kata-kata saja. Lebih lanjut, Meyer mengungkapkan alasan secara teoritis bahwa saat kata-kata dan gambar disajikan secara bersamaan, murid punya kesempatan untuk mengonstruksi model-model mental verbal dan piktorial dan membangun hubungan di antara keduanya. Sedangkan alasan secara empiris dijelaskan Meyer dengan melakukan tes. Dalam 6 dari 9 tes, murid yang menerima tes dan ilustrasi atau narasi dan animasi terbukti berkinerja lebih baik dalam tes retensi daripada murid yang menerima teks saja atau narasi saja. Dan dalam 9 dari 9 teks, murid yang menerima teks dan ilustrasi atau narasi dan animasi terbukti berkinerja lebih baik dalam tes transfer daripada murid yang menerima teks saja atau narasi saja. Setiap format bahan ajar multimedia memiliki karakteristik tertentu dan kriteria bahan pembelajaran multimedia yang baik ditentukan oleh karakteristiknya. Namun, secara umum dapat digambarkan beberapa kriteria bahan ajar multimedia yang baik sebagai berikut. Yang pertama, tampilan harus lebih menarik. Yang kedua, narasi atau bahasa harus jelas. Yang ketiga, materi disajikan secara interaktif. Yang keempat, memuat kebutuhan untuk mengakomodasi. Yang kelima, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keenam, sesuai dengan sarana pendukung media. Yang ketujuh, proses pembelajaran kontinuitas. Yang ke-8, virtual learning. Untuk menghasilkan suatu media pembelajaran yang baik dan tepat sasaran, maka perlu tahap-tahap prosedur umum dalam pembuatan bahan ajar. Menurut Ashar, tahap-tahap prosedur umum dalam pembuatan bahan ajar berbasis multimedia ini adalah: yang pertama, analisis; yang kedua, pemilihan teknologi; yang ketiga, merancang desain; yang keempat, menyusun storyboard dan properti; yang kelima, identifikasi dan pengumpulan materi; yang keenam, pembuatan bahan ajar multimedia; dan yang ketujuh, uji coba dan fine tuning. Bagian yang terakhir, bagian ketujuh adalah keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Menurut Munir, terdapat beberapa kelebihan penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran akan terasa lebih interaktif dan inovatif. Yang kedua, guru sebagai pendidik dituntut agar selalu kreatif serta inovatif dalam mendapatkan terobosan pembelajaran. Yang ketiga, dengan penggunaan multimedia dapat menggabungkan berbagai media seperti teks, audio, gambar, video, animasi, dan lain-lain dalam satu kesatuan yang mendukung satu sama lain untuk tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Bagian proses pembelajaran dapat meningkat sehingga pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Yang kelima, dapat memudahkan dalam memvisualisasikan materi sulit jika menggunakan alat konvensional atau alat peraga. Yang keenam, melatih siswa untuk belajar mandiri dalam mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Munadi, kelebihan multimedia interaktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dapat bersifat interaktif dengan penggunaan multimedia interaktif yang dirancang untuk dipakai secara mandiri oleh peserta didik dapat menggantikan posisi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, karena multimedia pembelajaran ini dirancang untuk belajar mandiri,
Maka dari itu, multimedia pembelajaran interaktif akan memenuhi semua kebutuhan siswa secara individual. Sifat multimedia ini memberikan keleluasaan bagi peserta didik yang lamban dalam pemahaman materi untuk belajar lebih efektif. Yang ketiga, dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif, maka siswa akan lebih memilih motivasi dalam belajar. Yang keempat, dengan penggunaan multimedia pembelajaran interaktif, siswa akan mendapat respons atau umpan balik terhadap hasil belajarnya. Dan yang kelima, dikarenakan multimedia pembelajaran interaktif ini dirancang untuk belajar mandiri, maka kontrol penuh ada di tangan pengguna atau peserta didik. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.